saya sedikit flashback ke belakang kenapa RPM ini sampai terjadi, dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ya. Ini berawal dari hasil kajian Stranas PK Ya. terkait tentang high cost logistik nasional yang ada di pelabuhan. Ya. Bahwa di situ disebut kita dituding sebagai penyebab high cost TKBM, padahal tentang pedoman tata hitung tarif bongkar muat dari dan pelabuhan itu sudah diatur di KM 35 tahun 2007. Untuk 3 komponen dari TKBM itu WHIK itu sudah tercantum, dan ada untuk PBM itu SMA. Nah, untuk masing-masing dari komponen administrasinya itu sudah jelas jauh berbeda. Untuk koperasi itu 7,5% dan 1% adalah dana pembinaan untuk serikat pekerja yang berafiliasi di TKBM. Sedangkan PBM untuk administrasinya aja sudah 45%. Ini jomplang. Kenapa kami yang dituduh sebagai penyebab high cost nasional? Padahal di situ jelas di KM 35. Apakah ini pejabat ini buta dalam melihat KM 35 tahun 2007 tersebut? Gitu kan? Nah, pada statementnya dari Menteri Keuangan pun menyebutkan untuk NLE ini terkait dengan penurunan biaya logistik di pelabuhan itu tidak menyebutkan TKBM, karena TKBM hanya persentasenya hanya kecil dalam ikut andil dalam bongkar muat di pelabuhan tersebut. Nah, untuk itulah mungkin dari Kementerian Perhubungan mencoba mengolah atau membuat rancangan regulasi sebagai KM 35 tahun 2007 tentang pedoman dan tata hitung tarif bongkar muat barang dari dan ke kapal. Ya. Namun di sini ada 2 instansi. Kalau saya tadi menyebut yang Bu Ria menyebutkan hanya koperasi, di sini ada serikat yang dihilangkan. Di pasal 4 di KM 35 jelas ketika penyesuaian KKB ini adalah koperasi bersama dengan pengguna jasa bersama-sama serikat dalam menyesuaikan KKB untuk kenaikan upah TKBM tahun berikutnya. Jadi ini bukan hanya menghilangkan koperasi. Dalam satu instansi pun ini sudah melanggar Undang-Undang 25 tahun 92 pasal 63 ayat 1 dan ayat 1B bahwa kegiatan yang sudah baik dilakukan oleh ekonomi koperasi dilarang ada badan usaha lain yang mengelolanya. Gitu. Dan memang harus begitu karena amanah konstitusi kan begitu. Nah, keduanya ketika ini serikat pun tidak dilibatkan, jelas Undang-Undang 21 tahun 2000 pasal 25 bahwa serikat berhak mengajukan penyesuaian dalam pembelaan terhadap seluruh anggotanya. Jadi bukan hanya menghilangkan koperasi, tapi ini adalah union busting bagi serikat pekerja. Ini undang-undang jahat ya, berarti ya. Kalau sudah bicara union busting, ini pidana bagi serikat dan melanggar 21 tahun 2000. Jadi tuntutannya apa, Kang? Saya menolak dengan tegas rencana Permenhub sebagai pengganti KM 35, dan apabila ini tetap dipaksakan oleh pemerintah, kita tetap akan melakukan mogok nasional, dan ini bukan ancaman dan kita sudah buktikan pada tahun 2017 pada 4 Desember. Dan bukan hanya mogok nasional, saya minta copot Budi Karya Sumadi sebagai Permenhub. Mantap, Edo Boru. Minta kepada Kementerian Perhubungan dalam ini Bapak Budi Karya Sumadi agar segera merevisi rancangan pemerintah, peraturan menteri tentang pengganti KM 35, karena jelas di situ melanggar PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan bagi koperasi, juga melanggar Undang-Undang 21 tahun 2000 terkait SPSB karena di situ tidak dilibatkan. Pasal 4 dihilangkan bahwa koperasi dengan SPSB bersama-sama dalam menyesuaikan KKB buruh tersebut. Jadi sekali lagi kami meminta dengan tegas cabut rancangan peraturan Menteri Perhubungan, dan tetap apabila ini dipaksakan kita akan mogok nasional. Priuk, Pelabuhan Tanjung Priuk, 60% roda perekonomian Indonesia ada di gerbang Pelabuhan Tanjung Priuk. 1 titik aja di Pelabuhan Priuk kita mogok, Bapak bisa bayangkan kerugian internasional, kerugian dunia yang ada di Jakarta ini. Terima kasih. Hidup Boru.
hidup TKBM. Perjelas dong. Hidup TKBM.